Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari Laskar AI tim LAI 25 RM104 ingin mempresentasikan hasil capstone kelompok kami yang bernama Assetify. Selanjutnya, Assetify sendiri beranggotakan 4 anggota tim, yaitu Mas Joni Triber sebagai ketua tim, Mas Usama sebagai anggota, saya Eko Prabowo sebagai anggota, dan Mas Trimo sebagai anggota. Selanjutnya, Assetify sendiri merupakan aplikasi untuk memprediksi harga rumah di Jakarta dengan mempertimbangkan fasilitas seperti luas tanah, luas bangunan, luas kamar tidur, dan luas kamar mandi. Selanjutnya, latar belakang dari dibuatnya aplikasi Assetify merupakan pasar properti di Indonesia mengalami pertumbuhan, namun masih menghadapi ketimpangan harga yang signifikan. Jakarta sendiri merupakan kota metropolitan dengan penduduk yang beragam, terdiri dari berbagai suku, agama, latar belakang budaya, kondisi demografis, dan perekonomian masyarakat yang heterogen. Hal ini memberikan pengaruh besar terhadap harga jual rumah di wilayah Jakarta. Akibatnya, harga rumah yang ditawarkan menjadi sangat bervariasi. Harga properti bisa sangat berbeda walau memiliki spesifikasi serupa hanya karena faktor subjektif seperti branding developer, perspektif lokasi, atau markup broker. Hal ini menyebabkan pasar properti menjadi kurang transparan dan menyulitkan calon pembeli dalam menentukan keputusan investasi yang rasional. Selanjutnya, masalah yang berhasil kami identifikasi menghasilkan target market, yaitu pembeli dan investor, developer properti, appraisal atau konsultan properti, bank, dan lembaga pembiayaan. Untuk pembeli dan investor menghadapi kesulitan menentukan harga properti yang benar-benar wajar karena kurangnya data pembanding yang akurat. Akibatnya, mereka berisiko membeli dengan harga terlalu tinggi atau overpricing. Sedangkan developer properti menghadapi kesulitan menyusun strategi harga yang kompetitif karena minimnya informasi pasar yang real time. Hal ini bisa menyebabkan produk tidak terserap atau margin keuntungan hilang. Selanjutnya, appraisal atau konsultan properti menghadapi keterbatasan data valid saat membandingkan harga pasar sehingga proses penilaian menjadi lambat dan kurang objektif, terutama di lokasi yang datanya minim. Untuk bank dan lembaga pembiayaan bergantung pada akurasi nilai agunan. Tanpa data harga pasar yang transparan, resiko overestimasi meningkat yang bisa berdampak pada kualitas pembiayaan. Selanjutnya, Oke, untuk metodologi dalam pembuatan proyek capstone kali ini kami melakukan beberapa tahap seperti business understanding, problem identification, literature review, set goal yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya. Implementasinya kami melakukan scraping data dari awal yang diambil dari beberapa web property, lalu setelah itu mengeksplor data untuk memahami data yang sudah didapatkan sebelumnya, lalu mempreprocessing tersebut seperti dibersihkan dan lain sebagainya, yang lalu digunakan untuk membuat modeling dengan menggunakan beberapa algoritma. Setelah itu dideploy ke aplikasi Streamlit yang bisa digunakan oleh pengguna. Dan untuk teks sendiri di sini menggunakan Pandas, NumPy, Scikit-learn, and Streamlit. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah dokumentasi proyek dari Assetify, mulai dari pelatihan model hingga deployment system. Model yang telah dilatih kemudian disimpan di format keras, kemudian diintegrasikan berbasis website di Streamlit. Sistem dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu adalah sistem yang kami buat dari Assetify, prediksi harga rumah di Jakarta. Nah, user di sini dapat memasukkan informasi properti seperti jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, luas bangunan, luas tanah, dan user dapat memprediksi harga untuk mendapatkan estimasi harga rumah di Jakarta. Selanjutnya,
Di sini kami juga membuat roadmap rencana pengembangan proyek Assetify selama 6 bulan ke depan yang bertujuan agar sistem dapat berkembang dan bermanfaat lebih maksimal. Kami memiliki tujuan baru selama pengembangan ini, yaitu tidak hanya fokus untuk wilayah Jakarta saja, melainkan juga kota-kota besar di seluruh Indonesia. Pada bulan pertama, kami akan melakukan pengumpulan dan pembersihan data. Fokus utamanya adalah mengumpulkan data properti dari berbagai kota besar di Indonesia seperti Surabaya, Bandung, Medan, dan kota lainnya. Data dikumpulkan melalui proses web scraping dari situs properti populer seperti Rumah 123, OLX Property, atau Lamudi, dan dilakukan pembersihan untuk menghindari data duplikasi dari berbagai platform. Pada bulan kedua, setelah data sudah dibersihkan, dilakukan proses eksplorasi data untuk memahami distribusi harga, pola pasar per kota, dan variabel yang paling berpengaruh. Data akan dikelompokkan berdasarkan kesamaan atribut seperti harga rata-rata, lokasi, misalnya pusat kota versus pinggiran, dan tipe properti berdasarkan kota masing-masing. Pada bulan ketiga, dengan adanya kelompok wilayah yang telah diklasifikasikan, pelatihan model dilakukan secara terpisah untuk setiap klasternya. Di sini kami akan mencoba beberapa model machine learning hingga deep learning untuk mencari performa model yang terbaik. Pada bulan keempat, model yang telah dilatih kemudian dievaluasi menggunakan metrik seperti LMSE, MAI, dan lainnya. Berdasarkan hasil evaluasi ini, dilakukan hyperparameter tuning untuk mengoptimalkan performa modelnya. Pada bulan kelima, setelah model dirasa cukup stabil, kami akan menambahkan deployment ke platform mobile yang sebelumnya hanya di platform website saja. Pada bulan terakhir, fokus kami adalah membangun kolaborasi dengan agen properti lokal di berbagai kota untuk memperluas jaringan data dan validasi harga di lapangan. Kami juga akan melakukan monitoring terhadap performa sistem serta feedback dari pengguna. Feedback yang kami dapatkan dari pengguna akan menjadi dasar pengembangan sistem berkelanjutan. Selanjutnya. Dengan Assetify, kami ingin berkontribusi dalam menghadirkan solusi cerdas dan transparan untuk membantu masyarakat Indonesia dalam mengambil keputusan yang terbaik saat membeli atau menjual properti, serta mendorong perkembangan teknologi di sektor properti yang lebih inklusif dan berbasis data. Sekian presentasi proyek kelompok kami dari grup LAI 25 RM104. Terima kasih.